Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya dari Odeng kembali hadir lagi dalam acara Sore Seru. Wow, hari ini kita udah masuk ke puasa hari ke-21. Semoga tetap semangat ya. 9 hari lagi kita lebaran, kita bagi-bagi THR. Waduh, kalau yang udah usia kayak aku sih rasanya ini udah harus memikirkan THR akan dibagikan kepada siapa saja dan berapa jumlahnya. Tapi nggak usah dipikirin deh ya. Kalau yang itu ya mudah-mudahan kita rezekinya lancar terus, dikasih kesehatan dan kemudahan, pastinya bisa kumpul bareng keluarga. Hari ini dari Ode nggak bakalan bahas tentang THR, tapi ini bahas mengenai kematian seorang WNI di Malaysia. Ya, jadi ini dalam sebuah berita dikatakan bahwa ada seorang WNI yang diduga adalah tunawisma ini nekat bunuh diri dengan melompat ke danau di Selangor, Malaysia. Dan itu kabarnya sudah diketahui oleh tim KBRI yang ada di Malaysia, dan tim KBRI sendiri ini sebenarnya sudah datang ke sana untuk menemui tunawisma tersebut. Namun naasnya dia tetap nekat lompat. Meskipun staf KBRI-nya udah berusaha untuk menyelamatkan, tapi memang karena mungkin kondisi medannya ini luar biasa, jadi WNI tersebut belum berhasil ditemukan sampai pada pukul 10 waktu Malaysia, yaitu tanggal 9 Maret yang lalu. Ini akhirnya tim KBRI Indonesia menghubungi kepolisian dan juga pemadam kebakaran setempat. Akhirnya WNI tersebut bisa ditemukan dan dibawa ke rumah sakit Malaysia untuk dilakukan otopsi. Dan sampai saat ini tim KBRI juga sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah Indonesia untuk menemukan keluarga dari WNI tersebut. Semoga dimudahkan ya, nanti mudah-mudahan bisa berjumpa dengan keluarganya di Indonesia. Dan ini mungkin bisa jadi juga ya, WNI tersebut frustasi atau memiliki masalah pribadi karena mungkin tinggal di negara orang. Dan menurut aku pribadi ya, sebaiknya kalau kita punya masalah kita cari teman untuk bercerita, kemudian juga atau cari kesibukan positif yang bikin masalah-masalah kita jadi terlupakan. Jangan kita memutuskan berbuat hal-hal yang negatif ya, tiba-tiba kita melakukan suicide, itu bahaya banget. Kita langsung bahas ke informasi selanjutnya nih ya, pemirsa. Ini ada yang menarik ya. Mungkin ini kalau masyarakat melihat informasi atau berita ini tuh sedikit tertawa kecil dan tertawa imut ya. Jadi ini ada penyegelan rumah aspirasi Bupati Lebak yang dilakukan oleh ayahnya sendiri, yaitu Mulyadi Jayabaya. Jadi menurut Pak Mulyadi Jayabaya, ini di rumah aspirasi Bupati Lebak ini rawan terjadi kepentingan ya. Kepentingannya itu adalah jual beli jabatan. Jadi sebagai pemilik rumah tersebut, akhirnya Pak JB ini memutuskan untuk menutup rumah aspirasi tersebut. Jadi dia juga mengatakan seharusnya kalau relawan itu kalau sudah selesai pilkada harusnya udah dibubarkan gitu ya. Tapi ini masih aktif aja nih. Jadi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya jual beli jabatan, beliau ini menutup rumah aspirasi tersebut. Tapi versi lainnya dari tim relawan Hasbi Jayabaya ini mengatakan bahwa memang rumah itu tuh sebenarnya udah dikosongin dan akan diberikan kepada salah satu bank untuk disewakan. Tapi mana yang benar dan apakah ini benar adanya atau bagaimanakah atau ada bumbu-bumbunya, ini aduh, kita ikutin terus perkembangan berita yang satu ini. Cukup menarik ya ketika seorang ayah menyegel rumah aspirasi anaknya yang sekarang jadi bupati. Jadi aku pas pertama baca-baca itu sedikit ketawa, bikin hiburan lah ya. Baiklah kalau begitu. Semoga cepat selesai ya masalahnya. Ini buat Pak JB dan juga Pak Hasbi. Dan berikutnya ini informasi yang nggak kalah seru, nggak kalah menarik. Setelah kemarin cik-cik kebumbum kena OTT KPK, ini kita juga lihat di Bengkulu terjadi OTT terhadap Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong di Bengkulu. Waduh, ini lagi-lagi karena kasus proyek ya. Emang rata-rata kayak gitu ya. Jadi mungkin ya di tiap daerah papa minta saham, oh bukan, kalau ini papa minta proyek, atau jangan lupa masukin perusahaan ibu kalau yang kemarin ya. Waduh, dan ini juga ternyata selain bupati dan wakil bupati ada 11 lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
ini lagi-lagi masalahnya tentang suap proyek dan permintaan fee proyek ya. Jadi emang bener ya, tujuannya kayaknya jadi bupati, jadi gubernur, wali kota supaya proyeknya ngalir terus kali ya, biar cuan. Ini rata-rata udah berapa ya pimpinan daerah yang udah ketangkep KPK, ini cukup banyak loh. Padahal baru 1 tahun mereka dilantik untuk menjadi pejabat publik, harusnya bisa melayani masyarakat, malah melayani dirinya dan keluarganya nih. Nggak seru banget, mentang-mentang mau lebaran. Apa jangan-jangan ini target THR menumpuk, jadi harus cari cuan sampingan. Semoga ini bisa menginspirasi pejabat publik yang lain ya. Jangan coba-coba untuk melakukan tindakan korupsi karena bisa ditahan KPK. Tapi iya juga ya, kalau di Indonesia kan hukumannya juga ringan, jadi mereka santuy-santuy aja gitu ya. Baiklah, daripada kita pusing mikirin para pejabat yang koruptor, kemudian juga masalah yang gak kelar-kelar, mendingan jangan kemana-mana, tetap di Sore Seru karena abis ini aku bakalan ngobrol bersama bintang tamu spesial. Tetap di Sore Seru. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Sore Seru. Yeay. Selamat datang Kak Reza. Selamat sore juga Kak Diri. Aduh Kak Reza, apa kabar? Baik. Tadi kita udah bilang nih Iya. Kak Reza sama pemirsa di rumah bahwa kita bakalan ngobrol-ngobrol sama bintang tamu yang luar biasa. Iya, luar biasa dan luar binasa. Kak Reza, Siap. gimana puasa ke-21 ini, apa yang udah dirasakan? Masih semangat atau udah ada lemes-lemesnya gitu? Ya
kalau puasa tetap harus semangat walaupun udah sampai ke hari 21 ya. Tapi Mhm. kalau bisa full sampai 30 hari kita harus semangat. Harus Walaupun semangat. banyak rintangan, banyak Hmm. godaan dan yang Mm-mm. lainnya. Iya, apalagi Betul. kemarin Serang beberapa titik itu sempat Betul. banjir tuh ya. Iya, Jadi maksudnya betul. itu jadi cobaan buat yang puasa juga kan, Kak? Betul, buat ujian ya. Mudah-mudahan dengan adanya ujian yang tak kemarin banjir itu, mudah-mudahan masyarakat Sarang bisa ditambah untuk keimanannya. Iya. Amin. Ngomong-ngomong Kak Reja, Iya, ini kan kalau dari judul nih Cia, apa ini tuh? Kak Reja berprofesi sebagai konsultan modeling. Aduh, Iya, jadi pengen diajarin catwalk, tak tok gitu ya, pengen diajar. Udah berapa lama jadi orang yang berkecimpung di dunia modeling, Kak? Sebenarnya sih udah dari tahun 2000 ya, udah 2000 sekarang udah berapa? 2000. 2000-an ya. Iya, sekarang 20 tahun lebih dong. 26 ya. Jadi udah kakeknya model. Oh, jadi sekarang udah cucu-cucunya ya. Dulu Iya. ibunya jangan-jangan. Betul. Oh. Dulu aku istilahnya apa ya, ngedidik dari umur 7 8 ya. Aha. Nah, beranjak dewasa terus menikah, terus punya anak. Nah, anaknya ikut lagi Oh iya. model. Jadi sekarang udah kakek model. Kakek model. Suka dukanya Kak Reja awal-awal merintis nih pengen ada ide nih masuk dunia modeling gitu ya. Itu gimana sih tadinya? Jadi sebelum saya fokus total di dunia modeling itu emang saya sendiri juga pemain model sih dulu awalnya. Oh, wow. Gini-gini juga top model jeans ya, 2013 ya. Oh, keren. Udah tua banget ya. Keren banget. 2013 aku masih sekolah. Udah lahir? Masih SMA 2013 kan? 2003. Bukan 2003, maaf 2003. 2003 aku masih SD, Kak. Kirain Iya. masih proses gitu. Baik. Nah, dari situ terus dengan berjalannya waktu saya berpikir padahal di Serang umumnya di Banten ya banyak loh talent-talent yang perlu kita arahkan ya. Nah, akhirnya disitulah aku punya ide atau gagasan tadinya seorang model, terus akhirnya berpikir kenapa sih aku nggak bikin sekolah model dan khusus untuk memberikan pembekalan buat yang masih pemula-pemula gitu. Biasanya kalau di modeling itu apa aja sih Kak yang diajarkan, Kak? Ya pastinya kalau untuk di dunia model itu yaitu catwalk, karena kan kita modelnya jatuhnya ke model fashion ya. Sebenarnya kan Oke. model tuh banyak tuh, ada model fashion, ada model iklan, ada Mhm. model pemain sinetron dan yang lainnya. Cuma Mhm. kalau untuk di tempat aku sendiri fokus di model fashion gitu. Oke, jadi runway ya. Ya betul, tapi sih tidak menutup kemungkinan kadang-kadang aku juga selip-selipin juga buat model iklan, terus model main sinetron. Ya buat apa ya, tambah pengalaman aja sih buat adik-adik pemulanya juga gitu loh. Baik. Aku Tuh. dulu pernah coba loh ke audisi Gadis Sampul tapi nggak lolos. Oh ya? Iya. Ya iyalah gadis sampul. Bukan jaka sampul ya. Soalnya buat perempuan ya. Bukan namanya- sampul buku. Iya, namanya juga gadis ya. Ini kok cowok gitu langsung dicoret. Kayak Tapi gitu. enggak sih, maksudnya emang di kita apa sih daerah kita tuh kalau untuk model untuk cowok tuh kayaknya anggapnya masih tabu, padahal kita balikin lagi pada pribadi ya, maksudnya kalaupun cowok kalau emang dia manly dari awalnya manly ya manly aja, nggak apa ya tanda tanya gimana ya. Yang selama ini kan masyarakat pada umumnya tuh kadang-kadang suka menjudge kalau model tuh kalau cowok begini, padahal ya itu saya bilang balikin pada pribadinya, yang penting pribadinya punya komitmen, punya pendirian, ya insya Allah nggak ada berita macam-macam gitu. Betul, banyak banget Betul. kok model-model yang ya udah emang bawaan dia udah cowok ya udah cowok aja kan. Sebenarnya gitu. gini aja, nggak usah jadi model di luar sana juga, nggak jadi Banyak. model juga banyak sih. Banyak ya. Sebenarnya kalau ini model kan hanya sebagai mungkin kegiatan atau profesi gitu loh, atau ekskul buat adik-adik kita sih sebenarnya, dan itu pun positif dan syukur-syukur bisa menghasilkan gitu. Baik, pertama Iya. kali ngebuka kelas modeling di mana itu Kak? Saya kalau pertama buka itu pernah di Serang, terus udah gitu saya buka cabang di Cilegon. Terus ya itu antara Serang Cilegon, terus aku dikontrak untuk ngelatih adik-adik umur 4 tahun, 3 tahun di salah satu fast food ternama Indonesia ya. Terus aku juga ada beberapa kontrak dengan beberapa
brand-brand fashion juga untuk kayak punya kegiatan. Jadi si produk ini punya program beli produk ini nanti ikut les gratis kayak gitu. Ih seru banget ya, ketemu banyak orang, ketemu Iya relasi betul, baru gitu betul ya. betul Tapi Kak. di balik keseruan itu pasti ada kadang-kadang kita dapat hal yang suka nggak enak gitu ya Kak. Pernah nggak sih dapat, aduh gue jadi bikin kita tuh malas gitu loh Kak. Heeh. Kayak misalkan kita lagi semangatnya tiba-tiba ada hal bikin yang dar gitu ya. Ah, gue nggak mau lagi deh, pernah nggak sih Kak? Oh itu pastilah namanya suatu pekerjaan pasti ada di mana di saat kita menemukan sesuatu yang bikin kita nggak mood atau nggak semangat ya. Contohnya gini, saya tuh ngedidik adik-adik itu bukan 10 ya, mungkin kalau dihitung mungkin ratusan ya yang saya Wow banyak pegang. banget. Iya yang saya bilang sampai anaknya saya ajar lagi dari emaknya jadi Uh. model terus punya suami atau punya keluarga terus punya anaknya aku ajar lagi. Kadang-kadang ya itu dilemanya gini. Saya pengen ibaratnya apa ya menyamaratakan untuk semuanya sama. Cuma Mhm. kan persepsi atau penilaian model atau mungkin orang tua beda. Yaitu kadang-kadang yang jadi bukan beban sih kayak kepikiran padahal aku berusaha untuk memberikan sama Mhm. dalam bentuk pengajaran, dalam Mhm. bentuk perhatian gitu. Tapi kan orang tua kadang menilainya beda-beda gitu loh. Itu loh Kadang-kadang yang suka ada yang minta perhatian lebih ya Kak. oh, enggak, itu kita profesional lah, Oh gak profesional ya. profesional ya. Betul, Iya betul. biasanya kan mungkin persepsi orang beda-beda ya. Kalau kita dekat Mm. sedikit dibilangnya ah ini begitu ya Tapi yang kan. paling lucu lagi, kadang-kadang aku kan selain apa ya punya sekolah atau kegiatan les model itu aku kadang-kadang suka bikin event ya dari mall ke Oke. mall, kadang dari hotel ke hotel aku bikin event Aha. baik tingkat kota atau tingkat provinsi atau skala nasional juga pernah ya. Mhm. Itu kadang-kadang ya namanya lomba itu kan kepuasan ya. Jadi Iya. semua tuh orang tua tuh pengen anak gue nih paling cakep, paling pinter, Mhm. paling oke, tapi kan kita tidak boleh menilai dengan untuk dirinya sendiri tapi kan di situ ada juri itu Yes. pasti yang menentukan kan juri yaitu kadang-kadang tantangan buat saya sebagai penyelenggara itu kadang-kadang ada masukan-masukan dari yang menganggap katanya permainan lah tapi apa ya kecurangan dan segala macam tapi herannya orang yang ngomong kayak gitu setiap aku bikin lomba pasti ikut terus. Nah, berarti kan Bingung deh. itu kayaknya mungkin hanya luapan sesaat aja Kak Betul, ya. betul, betul. Mungkin Protes gitu ya. kepuasan ya. Jadi sesaat, jadi Hmm. begitu udah selesai baik-baik aja. Tapi Betul, tapi apalagi manusiawi sih ya kayak gitu ya. betul, apalagi kita melawan ras terkuat di muka bumi ya kan, Betul, ebong-ebong betul. alias ibu-ibu. Betul, betul, betul. Tapi kapok nggak sih Kang ngadain event-event kayak gitu kan tadi Kakak bilang banyak yang inilah itulah gitu kan? Iya. Enggak sih, kapok sih cuma ya kadang kalau dengan adanya apa ya masukan-masukan seperti kadang-kadang buat pembelajaran aku juga Kak dalam arti oh berarti nanti kedepannya eventnya harus diperbaiki atau apa walaupun saya sudah memberikan terbaik tapi kan di mata orang kan belum tentu yang terbaik jadi aku tetap evaluasi juga dari masukan dari para berita yang mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan itu. Baik, keren banget nih ya, udah Iya, siap manajemen krisisnya nih Kak iya Reja. Tapi betul. ada yang sedikit menarik nih Apa Kak tuh Reja Kak? ya. Dari sekian banyak anak yang sudah dididik Kak Reja, Ada. eh, beberapa prestasi mungkin yang menurut Kak Reza wah ini wah bikin gua makin semangat itu pernah dapat apa aja anak didik dari Kak Reza? Jadi dari sekian ratus orang, aku juga dulu sempat manajemen aku atau sekolah model aku pernah dikontrak salah satu PH yang ada di Jakarta. Ya, ada PH ini, PH ini. Cuma dari sekian ratus orang baru bisa apa ya menghasilkan dua pemain sinetron. Wow, bot Ada dua. siapakah itu? Aku jadi pengen tahu Tapi deh. sekarang sudah nggak aktif karena Iya. yang pertama Mhm. itu Sirin Safira ya. Oke. Sekarang dia udah punya keluarga Mhm. atau punya suami mungkin sekarang dibatasin. Mhm. Dulu waktu sebelum punya suami tuh dia full kontrak main kolosal. Jadi Oke. dia peran-perannya antagonis. Oh. Tapi setelah punya suami dia mungkin ada pembatasan jadi sekarang dikurangi. Mhm. Tapi untuk di dunia entertain dia masih jalan. Mhm. Terus yang kedua yaitu
dulu ada temennya si Mancung, Oh, oke. si Lala, incunya Oke. Mak Ija. Oh. Saya megang dia itu dari umur 3 tahun. Mhm. Itu tuh bener-bener perjuangan. Pokoknya semuanya butuh perjuangan sih untuk menuju semua kesuksesan ya. Dalam arti nggak enak seperti yang mungkin teman-teman lihat ya. Jadi udah jadi artis aja enggak. Itu Ya. butuh perjuangan. Kadang-kadang dulu prosesnya waktu mau dapat kontrak beberapa episode aja, kadang-kadang jam 11 malam, jam 12 malam masih di Jakarta, masih harus Waduh. harus casting ulang ini Mhm. segala macem Kak gitu loh. Jadi cukup Iya. lumayan menguras Aduh, energi, menguras bener, harta dan bener, bener, bener. Tapi ya hasilnya alhamdulillah begitu kontrak ya kebeli apartemen. wow, keren Soalnya banget. kontraknya berapa ratus episode sih waktu itu. Wow, full Langsung, ya iya. jadi ya. Jadi kayak stripping gitu. Baik, baik, baik. Betul. By the way, Kak Reza, Ya. ke depan punya rencana apa nih untuk bidang modeling di Banten? Jadi saya sih pengen rencana untuk kedepannya ada rencana pengen apa ya ada pemula di model tuh aku pengen jangan hanya di model aja kalau bisa ada tambahan untuk belajar mungkin acting, presenter ya, terus mungkin teater. Jadi buat nambah wawasan ke pemula-pemula jadi tidak fokus di model aja gitu loh. Ya, jadi mungkin selain catwalk dan fisik, Betul. wawasannya juga harus diisi ya, Kak Betul, ya. betul. Jadi pengen saya tuh modelnya harus model smart pintar gitu. Oh, jadi nggak cuma jago Iya, catwalk, betul. tapi bisa berpikir kritis dan bisa berbicara. Betul, 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 betul. Kak Reza, apa sih Iya. yang mau disampaikan nih kepada mungkin pemirsa yang nonton yang memang anaknya udah punya passion ke sana, tapi orang tuanya masih ragu untuk bikin anaknya masuk ke dunia modeling? Silakan. Jadi mungkin pesan saya buat adik-adik modeling ya, terutama pemula. Jadi tetaplah fokus pada tujuan kalian masing-masing, jangan lihat kanan kiri. Jadi jangan dengerin omongan kanan kiri, tetap fokus ke depan apa yang kalian cita-citakan, insya Allah tercapai. Dan perlu diingat itu semuanya butuh proses. Udah gitu aja. Butuh proses. Iya. Jadi hargai prosesnya, jangan pengen langsung jadi bintang tapi nggak Betul. bisa melalui prosesnya atau Iya. nggak mau melalui prosesnya. Kak Dery mau jadi model. Kayaknya aku sudah expired gitu Model ya. 3 generasi ya. Udah bukan saatnya lagi. Kayaknya Betul. sekarang udah jadi bapaknya model gitu ya. Kalau aku kakeknya ya. Iya, Kakeknya model. Soalnya yang dulu aku didik sekarang punya anak aku ngurusin jadi udah panggilnya kakek. Alhamdulillah ya, masih Alhamdulillah, dikasih masih usia kasih yang sehat. panjang dan berkah, bisa Betul. support orang banyak, Amin, Kak Reza. amin, amin. By the way, Kak Reza, terima kasih banget loh. Sama-sama Kak Udah Dery. datang sore hari Saya juga ini. terima kasih sudah diundang di Sultan TV. Mudah-mudahan nanti kesini lagi bawa anak-anak modelnya ya. Insya Allah nanti saya bawa. Baik. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan obrolan kami berdua hari ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi untuk pemirsa di rumah, khususnya untuk ayah dan bunda yang punya putra-putri nih ingin Betul. dimasukkan ke dunia modeling. Langsung aja ikutin tips dari Kak Reza tadi. Siap. Baiklah, saatnya aku pamit nih ya pemirsa. Aduh, kayaknya udah sore, bentar lagi aku harus hunting takjil sebelum Takjil. kehabisan ya. Buat kamu yang ada di rumah juga jangan lupa hunting takjil sekarang juga. Wartajil. Nah, betul sekali. Dan jangan lupa saksikan terus tayangan-tayangan Good Ramadan spesial di bulan suci Ramadan di Sultan TV. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya dari Odeng pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.